Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Beberapa Ramadan telah kita lewati dengan baik. Beberapa Ramadan insya Allah akan kita lakukan, akan kita masuki dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengetengahkan sebuah tema tausiah yang berjudul Sejarah Puasa. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ketika itu melaksanakan ibadah puasa Asyura. Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka. Kata Nabi, "Hei, puasa apa yang sedang kalian lakukan?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Hari ini adalah hari di mana Allah menolong kami kaum Bani Israel. Fir'aun ditenggelamkan pada hari ini, maka Musa dan Bani Israel diselamatkan ketika itu. Itulah hari 10 Muharram." Ketika mendengar itu, baginda Nabi berkata, kata Nabi, "Terkait Musa, saya lebih berhak daripada kalian. Ahakku minkum," kata Rasulullah. Maka sejak itu, baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Sebelumnya ketika di Mekah, baginda Nabi Muhammad bersama umatnya telah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan secara terus-menerus. Kaum muslimin masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang dirahmati Allah. Pada tahun kedua Hijriyah, lalu turunlah ayat yang sangat masyhur bagi kita setiap bulan Ramadan itu, yakni ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah titik mula diwajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri dalam hidupnya tidak banyak menemui Ramadan, hanya 9 kali Ramadan. Perintah itu diturunkan pada tahun kedua Hijriyah, lalu pada tahun ke-11 Hijriyah, pada bulan Rabiul Awal, beliau telah berpulang, mengakhiri tugas kenabiannya. Sehingga pada tahun ke-11 Hijriah itu, Muhammad SAW yang tercinta itu tidak dapat melaksanakan ibadah puasa kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan ayat sebagaimana telah diwajibkan dengan orang-orang sebelum kamu itu? Kaum muslimin, pada zaman dahulu, orang-orang sebelum Nabi Muhammad, kaum sebelum kita ini juga sudah mengalami kewajiban berpuasa. Misalnya Nabi Daud dan umatnya. Puasa Nabi Daud adalah selang-seling. Hari ini puasa, besok berbuka. Lusa puasa, lusanya lagi berbuka. Selang-seling. Sehingga Nabi satu kali mengatakan, "Afdalus siyam, siyamud Daud." Puasa yang terbaik, kata Nabi, adalah puasa Nabi Daud. Lalu Siti Maryam misalnya. Puasa Siti Maryam adalah puasa tidak berbicara, berhenti berbicara. Dalam surah Maryam dikatakan, "Inni nazartu lirrahman." Sesungguhnya saya bernazar kepada yang maha pemurah. Saya berpuasa dengan tidak berbicara kepada siapapun pada hari ini. Sehingga di dalam surat Maryam itu jemaah, ada orang-orang masyarakat ketika itu bertanya tentang siapa ayah Nabi Isa atau anak Siti Maryam itu yang lagi diayun di dalam ayunannya. Siti Maryam ketika diajukan pertanyaan itu tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi Siti Maryam melihat, melirik dan menunjuk kepada bayi yang dalam ayunan itu. Kemudian berkat kuasa Allah,
Nabi Isa berkata, kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah. Kepada saya diberikan kitab oleh Allah dan saya diangkat menjadi Rasulullah. Masya Allah. Itulah puasa Siti Maryam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara puasa orang-orang terdahulu dengan puasa umat Nabi Muhammad, dengan puasa yang hari-hari ini dan ke depan akan kita laksanakan? Setidaknya ada 3 perbedaan utama. Yang pertama, puasa yang kita alami ini lebih ringan. Dalam rangkaian ayat puasa 183 sampai 185 surah Al-Baqarah itu dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kesusahan kepada kalian, tetapi Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Inilah prinsipnya. Puasa kita lebih diringankan. Bayangkan seandainya puasa kita seperti puasa Siti Maryam, kita tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Ini berat sekali jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena manusia itu adalah zon politikon, suka bersosialisasi, berbicara kadang-kadang melebihi yang ditetapkan atau kemampuannya. Puasa kita jelas lebih diringankan. Tidak hanya itu, puasa kita banyak sekali rukhsah di dalamnya. Kalau kita tidak sanggup berpuasa karena sakit, kita boleh tidak berpuasa. Kalau kita musafir dalam perjalanan, kita boleh menghentikan puasa, tetapi dengan kewajiban membayar qadha atau fidyah di akhirnya. Kaum muslimin, perbedaan yang kedua adalah puasa yang kita laksanakan lebih singkat daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Bayangkan puasa Nabi Daud sepanjang tahun, seumur hidup Nabi Daud itu berpuasa, walau diselang-selingi. Hari ini puasa, besok tidak puasa, begitu seterusnya. Tetapi ingat, sepanjang tahun, seumur hidup, kita, umat Muhammad, umat pertengahan ini, tidak seperti itu puasanya. Ayyamam ma'dudat, begitu kata Al-Quran, pada hari-hari yang sudah ditentukan saja, tidak di luar itu. Yang ketiga perbedaannya adalah, puasa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang disunahkan untuk sahur. Kaum muslimin, puasa orang-orang terdahulu tidak mengenal sahur. Makanya dalam satu hadis Rasulullah berkata, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah puasa kita ada sunnah makan sahur. Inilah yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari pada saat berpuasa itu. Masyarakat Kabupaten Belitung Timur, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat hendaknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.